Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami ingin membawa penyembahan kami Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau.
kasih Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami masih boleh ada beribadah di minggu yang pertama di bulan Desember ini. Kami tahu semua karena pemeliharaan Tuhan, kami sudah melewati begitu luar biasa kasih Tuhan atas hidup kami. Tuhan berbicara bagi setiap kami hari ini agar kami boleh sungguh-sungguh dalam kebenaran dan dalam perkenanan Tuhan. Kami buka hati kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua baik, luar biasa. Terutama kita masih boleh bertemu di bulan Desember. Iya, setelah hampir setahun loh, ya kita sudah melewati ya 2020 dan 10 bulan kita menjalani masa pandemi ini. Tapi kalau kita masih boleh ada di penghujung tahun itu semua karena anugerah dan campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Baik saudara, saya percaya ya Yesus datang ke dalam dunia. Ini adalah bulan-bulan Natal, kita akan memperingati Natal. Dan kita mau sama-sama ya belajar untuk apa Yesus datang ke dalam dunia. Yohanes 14 ayat yang ke-27, Yesus berkata begini, Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata, ya damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, ya damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu itu tidak sama ya seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Salah satu kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah membawa damai bagi kehidupan manusia. Mengapa dikatakan kedatangan Kristus itu membawa damai bagi kita? Karena Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus adalah ya utusan yang dikirim oleh Tuhan untuk memperdamaikan hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak. Dia sendiri yang adalah Tuhan, dia turun di dalam rupa manusia, dia adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan saudara, Yesus adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Untuk apa dia turun ke dalam dunia? Untuk memperdamaikan dirinya dengan kita. Dosa telah membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Dosa telah menghancurkan hubungan kita dengan Allah sehingga manusia itu berdosa dan Tuhan itu kudus, kita tidak layak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus adalah kedatangan Allah sendiri ke dalam dunia. Ya, jadi kita nggak usah tanya-tanya lagi ya. Yesus sama Allah itu beda nggak? Yesus itu siapa? Allah itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus mendatang ke dalam dunia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Untuk bisa menggenapi semua yang tertulis dalam firman Allah, bahwa untuk mendamaikan manusia dengan Allah itu dibutuhkan darah penghapus dosa. Dan dengan darah binatang apapun manusia sudah tidak lagi dapat dihapus dosanya yang begitu berat ya. Dan dia sendirilah yang datang. Kenapa Yesus disebut domba Allah? Dia adalah satu-satunya korban yang paling sempurna ya, yang paling akhir untuk menghapus dosa dunia. Kedatangan Kristus ke dalam dunia membawa damai. Kenapa? Karena yang pertama Yesus memperdamaikan kita dengan dirinya, yaitu Allah sendiri. Orang baru bisa memiliki damai dalam kehidupannya kalau hubungannya dengan Tuhan itu sudah diperdamaikan. Manusia tidak mungkin bisa dapat damai sejahtera di hidupnya kalau hubungannya dengan Tuhan itu rusak. Orang yang bisa memiliki damai yang luar biasa dalam hidupnya hanya ketika hubungannya dengan Tuhan itu diperdamaikan. Dia hidup dalam kekudusan, dia menghormati kekudusan Tuhan, dia berdamai dengan Allah, mengikuti semua perintah-perintahnya, baru kita ini bisa mendapatkan damai.
Karena itu, hal yang terutama dan yang terpenting bagi manusia telah dilakukan oleh Kristus dengan jalan datang ke dalam dunia, yaitu apa? Memperdamaikan dirinya dengan umat manusia. Ya, karya keselamatan itu datang dari inisiatif Tuhan sendiri. Kalau kita sudah mendengar, membaca di acara Mesbah Doa setiap malam, kita membaca di sana bagaimana Tuhan mengirim nabi-nabinya ya untuk menyuarakan pertobatan, tapi bangsa itu terus mendukakan hati Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan dan memberontak terhadap Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa bersuara. Lalu Allah yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia lewat kedatangan Kristus. Sehingga hubungan kita yang rusak dengan Tuhan diperdamaikan lewat korban Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku yang kuberikan kepadamu, ya. Dan apa yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang terkasih, ya. Kalau kita membaca di sini Yesus berkata bahwa damai yang kuberikan padamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Berarti ada sesuatu yang palsu, damai palsu yang bisa ya memberikan sejenak ketenangan bagi manusia, tetapi itu tidak asli. Yesus berkata yang kuberikan padamu, damai yang kuberikan padamu itu berbeda dengan yang dunia berikan kepadamu. Ya. Damai yang dari Tuhan, damai sejati, itu damai yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan dan alami ketika hubungan kita dengan Tuhan itu ya sudah diperbaharui, kita hidup dekat dengan Tuhan, ya. Orang yang menaruh rasa amannya pada Tuhan, damai sejahteranya pada Tuhan, itu akan mengalami damai yang kekal. Tetapi di sini dikatakan kalau apa yang dunia berikan itu berbeda dengan apa yang Tuhan berikan. Sebagian orang di dunia ini menaruh rasa aman dan damainya ketika dia punya harta yang banyak. Ketika tabungannya di rekening masih banyak, hidupnya damai. Ketika dia sehat, dia damai. Ya, ketika dia anak-anaknya baik-baik, semua dia damai. Tetapi ketika semua keadaan itu berubah menjadi seperti yang tidak dia harapkan, maka damai sejahtera itu juga hilang dari hidupnya. Mari kita menyadari bahwa apa yang dunia berikan itu tidak kekal sifatnya, hanya sementara. Dunia memberikan yang palsu bagi kita, tetapi Tuhan memberikan yang asli bagi kita. Yesus berkata, damai yang kuberikan padamu itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Apa yang aku berikan kepadamu itu damai yang kekal. Ya, tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Karena itu mari kita jangan tertipu saudara hari-hari ini. Ya, hanya orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhanlah yang akan mengalami damai yang sesungguhnya itu. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, sekaya apapun kita, tidak mungkin ada damai di dalam hidup. Kemarin ada orang yang menelpon saya. Dia berkata gini, Bu, saya tidak damai hidup saya rasanya mau bunuh diri, Bu. Kenapa? Ya, saya bilang pasti ada sesuatu yang ada dalam hidupmu yang bertentangan dengan Tuhan. Akhirnya ya dia terbuka saudara, ternyata dia berselingkuh dan hidupnya tidak damai sejahtera. Ya, dia mencoba melarikan diri, dia mencoba untuk mencari damai yang sesungguhnya itu enggak ada, bahkan ya sering terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Dosa. Itu adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Ya, Yesus berkata damai yang kuberikan padamu itu kekal. Ya, damai sejahtera ku ketinggalkan kepadamu. Karena itu orang yang sudah mengenal Yesus dan tinggal di dalam Kristus harusnya hidupnya penuh damai. Bukan karena keadaannya baik-baik saja, bukan karena tabungannya banyak, bukan karena hartanya banyak. Mengapa kita damai? Karena ada damai yang sejati yang dari Tuhan itu dalam hidup kita. Dan yang terutama saudara, karena kita melekat dengan Tuhan. Jangan mau menerima sesuatu yang palsu dari dunia ini. Mari kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam damai yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan itu saja. Bukan dari apa yang dunia berikan. Yesus berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu.
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini sesuatu yang wow kalau kita mau mengerti bahwa Yesus yang berkata memberikan damai itu bagi kita. Ya, dan apa yang Yesus berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Mari kita mulai fokus dengan Tuhan, ya, dan mulai meninggalkan perkara-perkara dunia ini yang hanya memberikan kepalsuan bagi kita, saudara. Kita ada di dunia, kita bisa menikmati semua yang Tuhan berikan, tetapi jangan terikat dengan dunia. Ya, jangan fokuskan dirimu pada hal-hal duniawi. Kenapa? Karena satu saat kita semua akan meninggalkan dunia ini. Bahkan apapun yang kita miliki tidak akan kita bawa serta kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Dia. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Mungkin kita berkata, bagaimana supaya kami memiliki damai yang dari Tuhan itu yang sesungguhnya itu? Yesaya 26 ayat 3 berkata begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bagaimana kita bisa memperoleh damai yang kekal itu? Waktu hati kita teguh mempercayai Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita tidak mungkin memiliki damai ketika hati kita tidak mempercayai Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hidup kita mau percaya sungguh pada Tuhan. Bukankah kita telah melihat hari-hari ini goncangan demi goncangan terjadi dan tidak ada satu pun yang bisa kita andalkan lagi? Ya, dengan masa pandemi yang sudah terjadi ini kita melihat semuanya digoncang. Tuhan mengizinkan, dikatakan aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga, supaya tersisa satu umat yang tidak tergoncangkan. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh menaruh teguh hati mempercayai Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Karena itu hari-hari ini mari kita jaga hati kita untuk tetap teguh di hadapan Tuhan. Tidak tergoyah ke kanan, ke kiri, kemana-kemana, tapi teguh kepada Tuhan. Ya, yang hatinya teguh kau jagai. Apakah hari-hari ini hati kita teguh berpegang kepada firman Tuhan? Apakah hari-hari ini hati kita teguh berpegang kepada janji Tuhan? Atau hati kita mulai goyah dan mulai memikirkan jalan-jalan kita sendiri? Saudara, kita tidak punya banyak pilihan hari-hari ini selain mendekatkan diri dengan Tuhan dan punya keteguhan hati untuk terus mempercayai Tuhan. Yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahteramu. Ternyata damai yang Yesus berikan tuh bisa hilang gak? Bisa. Ketika apa? Ketika hati kita ini tidak teguh lagi kepada Tuhan. Ketika hati kita mulai mencintai sesuatu yang lain. Ketika hati kita mulai berbelok kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Maka damai sejahtera itu bisa hilang. Ya, mari hati kita mau tetap pegang Tuhan. Ya, apapun terjadi Tuhan, aku mau teguhkan hatiku, mau mempercayai firman-Mu. Saudara, untuk kita ngomong percaya pada Tuhan itu mudah. Tetapi mempercayai Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh percaya itu tidak mudah. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Ya, berpegang pada firman-Nya agar hidup kita tetap ada dalam damai sejahtera. Yang hatinya teguh, engkau jagai Tuhan. Ya, yang hatinya teguh mempercayai engkau jagai. Ya, Alkitab berkata, firman Tuhan bilang, waktu hati kita teguh, damai sejahtera itu menjaga kita. Saudara mau damai hari ini? Teguhlah mempercayai Tuhan. Teguhlah untuk berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya hati kita tetap ada dalam damai yang Tuhan berikan? Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita butuhkan lebih dari harta? Kita butuh damai sejahtera.
Kita butuh ketentraman sampai selama-lamanya. Dan ayat ini berkata, itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita tinggal di dalam kebenaran. Ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Seperti yang saya katakan tadi, dosa adalah pencabut damai sejahtera. Tapi orang yang mau tinggal dalam kebenaran akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa dalam hidupnya. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Ya, mari kita mau mempraktekkan keteguhan hati kita bahkan di hari-hari ini ketika goncangan terjadi. Kita tidak usah lihat ke kanan dan ke kiri, cuma mau berkata, Tuhan yang hatinya teguh Engkau jagai, kami mau teguh kepada firman-Mu. Kita tidak punya pilihan lain saudara selain mempercayai Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Mari hari-hari ini kita terus berlomba-lomba untuk hidup melakukan kebenaran. Mari kita terus berjuang untuk hidup melakukan kebenaran. Buang segala dosa, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Dan kita hanya mau berpegang kepada kebenaran. Mari kita introspeksi diri, Tuhan, kalau masih ada kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, kami mau buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai. Ya, dan bukan cuma itu dikatakan, ya, akibat dari kebenaran itu sendiri ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang hidup melakukan dosa tidak mungkin tenang hidupnya. Orang yang hidup menyimpan kepahitan tidak mungkin tentram hidupnya. Orang yang terus melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, mungkin orang lain tidak tahu, Tuhan tahu dan hatimu sendiri tahu. Itulah yang akan membuat tidak damai hidupmu. Saudara, kalau hari ini kita mau tetap merasakan damai sejahtera yang sudah mulai hilang saat-saat ini, mari lakukan dua hal ini. Teguhkan hatimu kepada Tuhan dan tetaplah hidup di dalam kebenaran. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera di hidup kita. Baik, ini adalah minggu pertama dan kita akan melakukan perjamuan. Ya, mari kita siapkan saudara. Segala sesuatunya saya memberikan waktu saudara beberapa saat untuk mempersiapkan diri, ya, mengambil roti, mengambil anggur. Kalau saudara nggak punya anggur boleh ganti teh atau apa saja. Ya, begitu juga dengan roti saudara bisa ganti dengan apapun, biskuit juga nggak apa-apa. Yang penting iman yang kita taruh. Dengan iman kita mau melakukan ini bahwa kita sedang memperingati kematian Kristus yang sudah menebus kita. Ya, sehingga roti ini benar-benar menjadi tubuh dan darah ini benar-benar menjadi darah, ya, yang akan menyelamatkan dan menghapus dosa, kutuk dan apapun juga. Karena itu saudara yang terkasih, ya, mari kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan ini. Jangan bermain-main dengan perjamuan kudus, ya, karena ini adalah salah satu sakramen yang harus kita hormati sungguh-sungguh supaya hidup kita boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami mengikuti perjamuan kudus-Mu untuk memperingati korban-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan yang luar biasa. Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dan memberikan darah-Mu dan tubuh-Mu sebagai korban untuk keselamatan bagi setiap kami. Darah yang menghapus dosa kami. Bagian kami hari ini adalah membuka hati bagi Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami untuk Engkau ambil alih Tuhan. Kami buka hati bagi Engkau Tuhan hari ini. Kami buka hati bagi Roh Kudus-Mu, bagi hadirat-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati
Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau sungguh-sungguh boleh menyenangkan Engkau di sepanjang hidup kami. Darah dan tubuh yang sudah Engkau berikan buat kami adalah tanda kasih-Mu yang besar. Engkau memperdamaikan diri-Mu dengan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami menghormati semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Bahkan hari ini ketika kami melakukan perjamuan kudus, ini adalah tanda kami menghormati pengorbanan Tuhan. Tuhan, lihat semua yang tidak berkenan di hati dan hidup kami. Kalau masih ada amarah, kebencian, kepahitan yang ada dalam pikiran kami, dalam hati dan hidup kami, kalau ada dosa, kenajisan, percabulan, apapun yang tidak berkenan, kami mau Tuhan hari ini, kami mau buang semua itu dan kami mohon pengampunan Tuhan. Layakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus-Mu, supaya kami tidak bermain-main Tuhan dengan pengorbanan-Mu, supaya kami tidak bermain-main Tuhan dengan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami masih boleh mengikuti perjamuan hari ini. Itu tanda Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami datang memberi hidup kami bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami, bahkan pengampunan. Terima kasih Yesus. Mari saudara, saya berikan saudara waktu untuk membereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Mari ungkapkan kalau ada dosa yang masih engkau simpan, katakan pada Tuhan. Kita mau menghormati sungguh-sungguh perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan iman kami mau berkata, amin, ini adalah tubuh-Mu. Dan kami menerima persekutuan dengan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin Tuhan, kami percaya inilah darah-Mu, darah pendamaian bagi kami, yang memutuskan semua kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan di dalam nama Yesus. Kami terima darah ini sebagai pengampunan dosa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat salib-Mu Tuhan. Dosa kami diampuni. Bahkan semua kutuk sudah diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus lewat darah-Mu yang kudus. Kami berdoa tidak ada lagi kutuk dosa atas hidup kami, tidak lagi kutuk-kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit kami putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tidak ada satupun hubungan dengan kuasa kegelapan lagi yang bisa mengintimidasi kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami datang membawa seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai hidup kami hari-hari ini semakin dekat dengan Engkau dan melakukan firman-Mu Bapa. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini sudah mengikuti perjamuan kudus dan mendengarkan firman Tuhan.
Berkati dan urapi hidup mereka Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga pernikahan mereka, bahkan anak-anak semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, damai sejahtera bagi Indonesia. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan pegang kendali buat bangsa ini. Karena ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa dan hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Bapa, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa nanti di acara Mesbah Doa. Shalom, happy Sunday.